Assalamualaikum teman-teman. Pernah nggak sih berharap tiap pagi itu ada satu pengingat kecil aja yang bisa bikin hari kita jadi lebih baik, lebih bermakna? Nah, pas banget. Kali ini kita akan menggali 100 nasihat Islami keren dari buku karya TG Salamuddin Abu Bakar Yusuf. Anggap aja ini semacam dosis inspirasi harian untuk kita semua. Dan inilah dia sosok di baliknya, TG Salamuddin Abu Bakar Yusuf, atau akrabnya disapa SAY. Beliau ini seorang ulama muda dari Aceh yang keren banget karena berhasil merangkum tuntunan-tuntunan spiritual jadi nasihat harian yang praktis. Dan yang paling penting, relevan banget sama kehidupan kita sekarang. Coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Gimana ya jadinya kalau setiap kita bangun pagi, kita awali hari dengan satu pengingat simpel untuk jadi orang yang lebih baik? Satu nasihat aja yang bisa jadi semacam kompas moral kita seharian. Nah, inilah ide utama di balik buku yang akan kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi isi buku ini tuh beneran 100 inspirasi pagi. Bisa dibilang ini dosis kebijaksanaan harian buat kita. Yuk kita lihat tema-tema besar apa aja yang diangkat. Bagian pertama namanya cermin diri. Sesuai namanya, di sini kita diajak buat ngaca, buat lihat ke dalam diri kita sendiri. Tujuannya untuk membangun pondasi batin yang kokoh. Pertanyaan pembukanya langsung dalam banget nih. Gimana sih cara pikiran-pikiran di dalam diri kita itu bisa membentuk takdir kita? Ternyata hubungannya itu erat sekali loh. Mari kita lihat alurnya. Nah, dari inspirasi nomor 47, kita dikasih lihat sebuah alur yang wow logis banget dan nggak terhindarkan. Semua itu berawal dari hati. Hati melahirkan pikiran. Pikiran jadi perkataan. Perkataan mendorong perbuatan. Perbuatan yang diulang-ulang jadi kebiasaan. Dan akhirnya, kebiasaan inilah yang membentuk nasib kita. Jadi pesannya jelas banget kan? Kalau mau ubah takdir, mulainya ya dari menjaga hati. Kita semua pasti pernah galau kan? Tapi inspirasi nomor 20 ini membedahnya dengan sangat cerdas. Ternyata nggak semua galau itu jelek. Galau karena kita berbuat dosa atau merasa kurang ibadah itu justru tanda kebaikan loh. Itu tandanya kita mau jadi lebih baik. Sebaliknya, galau karena kurang harta, nah itu malah disebut sebagai kebodohan. Ini cara yang jitu banget buat memilah mana sih yang sebetulnya pantas kita khawatirkan. Pesan ini dari inspirasi nomor 7 seolah merangkum inti dari cermin diri tadi. Tenangnya jiwa itu datang dari sedikitnya dosa. Tenangnya hati datang dari sedikitnya kekhawatiran. Di tengah dunia yang serba riuh dan menuntut banyak hal, nasihat buat hidup lebih simpel ini rasanya adem dan relevan banget. Oke, selanjutnya kita bergeser. Dari hubungan dengan diri sendiri, sekarang kita lihat gimana hubungan kita dengan sesama manusia. Gimana sih tuntunan sosial ini dibentuk oleh pondasi batin yang udah kita bangun tadi? Pertanyaan utamanya di sini, apa sih kunci buat membangun hubungan yang tulus yang beneran diridhoi sama Allah? Yuk kita cari tahu jawabannya. Inspirasi nomor 35 ini ngasih kita semacam tes untuk persahabatan sejati. Teman terbaik itu bukan yang ada pas kita lagi seneng-seneng aja, tapi justru yang tetap ada di samping kita pas seluruh dunia kayaknya ninggalin kita. Loyalitas di masa sulit. Nah, itulah ujian yang sesungguhnya. Ini nih, nasihat dari inspirasi nomor 37 yang benar-benar melegakan. Kita tuh nggak bisa mengendalikan hati orang lain supaya selalu berprasangka baik sama kita. Mustahil. Tapi, kita punya kendali penuh 100% untuk melatih hati kita sendiri supaya selalu berprasangka baik sama mereka. Jadi, fokus aja sama apa yang bisa kita kontrol, ya kan? Terus soal maafin orang, ini seringkali susah banget. Inspirasi nomor 95 menawarkan cara pandang yang bisa mengubah segalanya. Katanya kuncinya itu cinta. Coba deh, inget lagi semua kebaikan yang pernah orang itu lakuin buat kita. Kalau kita fokus ke situ, satu kesalahan yang menyakitkan itu nggak akan bisa menghapus ribuan kebaikannya. Ini latihan buat mindahin fokus kita, dari rasa sakit ke rasa syukur. Sekarang yuk kita lihat gambaran besarnya. Bagian ini ngebahas soal tujuan sejati kita, yaitu bekal buat di akhirat nanti. Ini tentang kenapanya, dibalik semua yang kita lakukan setiap hari. Inspirasi nomor 26 ini menyajikan pilihan yang sangat-sangat jelas. Kalau kita bergantung sama harta, ujungnya bisa jadi miskin. Bergantung sama akal pikiran kita sendiri, bisa tersesat. Bergantung sama jabatan, bisa malah terhina. Tapi, hanya dengan bergantung sepenuhnya kepada Allah, kita akan menemukan keselamatan yang sejati. Ini pengingat yang kuat banget tentang di mana seharusnya kita menaruh sandaran kita.
Inspirasi nomor 34 ini mengungkap sebuah ironi yang sering banget terjadi dalam hidup kita. Kita seringkali sibuk banget ngejar rezeki, padahal itu sesuatu yang sebetulnya sudah dijamin sama Allah. Di sisi lain kita malah lalai mengerjakan amal, sesuatu yang justru dituntut dari kita. Ini semacam tamparan lembut buat kita, untuk mengevaluasi lagi, di mana sih energi dan fokus kita selama ini? Dan nasihat tajam dari inspirasi nomor 6 ini adalah tentang pentingnya ilmu. Tahu kalau ilmu agama itu penting, tapi malah cuek atau males-malesan buat belajar, itu digambarkan sebagai tindakan yang gila dan rugi. Ini bukan cuma sekedar anjuran, tapi sebuah peringatan keras supaya kita jangan pernah berhenti belajar. Jadi, apa sih intisari dari semua nasihat ini? Setelah kita ngebahas soal cermin diri, hubungan sosial, sampai tujuan akhirat, kira-kira apa ya benang merah yang bisa kita ambil dari pemikiran Tega Salamuddin? Nah, inilah intinya. Kunci hidup yang bermakna itu ternyata bukan tindakan-tindakan besar yang heboh dan cuma sesekali. Bukan, tapi justru kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan secara konsisten setiap hari. Refleksi singkat, sedekah seadanya, doa yang tulus, hal-hal kecil inilah yang sebetulnya membangun kehidupan kita hari demi hari. Dan sebagai penutup, mari kita renungkan definisi kebahagiaan sejati dari inspirasi yang terakhir, nomor 100. Hari yang paling membahagiakan adalah hari di mana kita tidak melakukan dosa, sekecil apapun. Bukan tentang pencapaian duniawi, tapi tentang kesucian hati kita. Sebuah tujuan yang kedengarannya simpel, tapi maknanya dalam sekali. Semoga kita semua bisa meraih hari-hari bahagia seperti itu ya. Terima kasih sudah menyimak.